Teman-teman pasti excited banget begitu tahu kalau ChatGPT itu bisa di-coding lewat Azure dan platform yang kita gunakan itu dinamakan Azure OpenAI. Di video kali ini saya akan melakukan sedikit demonstrasi bagaimana Azure OpenAI digunakan di Visual Studio. Yuk, mari kita mulai. Pertama kita mengunjungi marketplace dan mencari yang namanya Azure OpenAI. Dan setelah kita menemukannya, kita akan mengklik buat. Kalau teman-teman tidak menemukannya, kemungkinan subscription teman-teman itu belum diaktifkan untuk Azure OpenAI. Sehingga harus mengisi formulir tersebut. Cari saja di search engine, di Bing, ya, bagaimana mengaktifkan Azure OpenAI. Kemudian setelah itu kita bisa membuat resources. Ya, di sini saya membuat resources. Saya akan buat OpenAI demo di sini. Ya, dan di situ akan ada tingkat harga. Kita akan pilih standar. Ya, kemudian kita akan memilih berikutnya. Oke. Dan di sini akan menggunakan domain khusus, sehingga yakinkan menggunakan domain yang eksklusif untuk aplikasi teman-teman. Contohnya saya akan buat OpenAI VSID. Ya. Jadi yakinkan eksklusif, kemudian kita akan pilih berikutnya. Dan di sini hanya ada pemilihan apakah kita bisa mengakses ini melalui seluruh jaringan atau hanya beberapa jaringan yang dipilih. Kita pilih berikutnya, kemudian kita pilih buat. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit di sana, ya, hanya melakukan proses create seperti pada umumnya membuat sebuah services. Kita tunggu beberapa saat. Sama dengan model cognitive services lainnya, OpenAI juga dapat diakses dengan cara menggunakan kunci. Kita bisa melihat ada 2 kunci di sini. Dan selain itu kita juga memiliki endpoint. Jadi kita cukup mengingat kunci dan endpointnya ya teman-teman. Setelah itu kita bisa menggunakan layanan ini di Visual Studio. Yuk kita coba di Visual Studio. Di sini saya akan membuat sebuah aplikasi konsol aja ya teman-teman ya. Saya akan pilih konsol app di sini, kemudian saya akan pilih next di situ. Kemudian saya akan buat konsol OpenAI. Kemudian saya akan klik next project ya dengan .NET 7 ya. Kemudian saya akan klik create dan kita akan mulai menambahkan beberapa konfigurasi. Tapi sebelum bicara konfigurasi, saya mau jelasin dulu aplikasinya. Jadi nanti itu saya ya akan ngomong gitu ya. Saya akan ngomong, kemudian ngomong itu akan diambil ya oleh Speech API ya. Speech API. Ini bawaannya Cognitive Services klasik ya. Kemudian dari Speech API hasilnya itu dikirim ke OpenAI. Nah, OpenAI sendiri itu cuma endpoint. Dia memerlukan deployment model lagi. Deployment modelnya ini kita pakai algoritmanya gitu ya. Nah, di sini ada yang kita sebut dengan deployment model. Jadi kalau teman-teman bisa bayangkan ya, kita membutuhkan service 1, 2, dan 1 deployment model dalam OpenAI. Yuk kita lihat implementasinya di Azure-nya ya. Nah, berdasar apa yang tadi sudah kita gambarkan, pertama kita akan buat sebuah layanan ucapan. Saya beri nama di sini layanan ucapannya VSID. Saya sudah memiliki kunci di sini endpoint dan juga endpointnya. Nah, yang perlu teman-teman catat adalah lokasi atau region-nya. Nah, region ini usahakan sama ya dengan OpenID. Jadi kalau saya punya East US, kalau teman-teman lihat di sini saya akan buat OpenAI juga ya. Di sini teman-teman bisa lihat kalau endpointnya juga di East US juga. Jadi komunikasinya akan lebih cepat. Nah, gitu ya. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah menyusun deployment model. Deployment model saya pilih di OpenAI, pilih penyebaran modul, kemudian saya klik kelola penyebaran. Di sini yang saya ingin lakukan adalah ketika saya ngomongnya itu dipahami oleh Speech API, kemudian ngomongnya itu dikirimkan ke OpenAI untuk ditanggapi. Dan di sini saya buat sebuah deployment model ya dengan nama VSID, dan deployment model ini menggunakan sebuah algoritma yang namanya Text DaVinci 002. Nah, sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini ada banyak ya. Jadi kalau kita create new deployment model, deployment name-nya dan modelnya teman-teman bisa lihat nih ada banyak banget ya. Ada banyak pendekatan. Nah, gitu ya. Dan yang kita lakukan di sini adalah buat deployment name-nya VSID,
dan model name-nya Text DaVinci 002. Konfigurasi AI-nya sudah sampai sini, kita balik lagi ke Visual Studio ya. Untuk dapat berkomunikasi antara aplikasi konsol kita dengan layanan Cognitive Services dan juga OpenAI, kita perlu package ya, library untuk berkomunikasi. Kita klik kanan di dependensi, kemudian kita pilih Manage NuGet Package, dan kita akan mencari dua package. Yang pertama adalah OpenAI, saya akan cari dulu OpenAI ya. Di sini kamu harus yakin mengklik Include Pre-Release ya, kemudian search Azure OpenAI karena ini masih pre-release ya. Kemudian kita install ya. Jadi proses installnya simple banget kalau pakai Visual Studio. Kalau teman-teman pakai Visual Studio Code mungkin bisa pakai .NET Add ya. Oke. Kemudian setelah itu kita akan cari berikutnya speech ya. Speech. Nah, di sini teman-teman juga bisa search speech dan pilih yang buatan Microsoft ya, Microsoft Cognitive Service Speech. Ya, mungkin dua itu sih. Selain itu kalau ini aplikasi konsol, saya juga membutuhkan Configuration Manager ya, yang bisa bertujuan untuk menyimpan konfigurasi key kita yang ada di Visual Studio ya. Kalau sudah terpasang nanti kelihatan ada package-nya di situ ya, dan kita bisa yakin dan kita bisa mulai melakukan coding. Nah, di sini teman-teman bisa melihat saya juga menggunakan sistem configuration karena saya punya konfigurasi yang ada di app config. Konfigurasi yang ada di app config adalah OpenAI key, OpenAI endpoint, speech key, dan speech region. OpenAI key adalah kunci pertama saya di OpenAI. OpenAI endpoint adalah URL dari OpenAI saya. Speech key adalah key yang saya miliki dari Cognitive Services, dan speech region adalah region yang saya pakai komunikasinya. Dalam hal ini saya menggunakan EaseUS ya kalau nggak salah. Dan di sini juga saya masukkan nama deployment model saya yaitu VSID. Jadi konfigurasinya ini saja, kemudian ada beberapa kode yang teman-teman bisa lihat di sini. Intinya kode ini adalah melakukan proses tanya jawab. Jadi kita akan coba ngobrol dengan OpenAI ya, OpenAI, kemudian kita berdiskusi dengan dia ya, dan dia akan menjawab apa yang kita katakan. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Tidak terlalu kompleks ya. Teman-teman bisa melihat kodenya di bagian deskripsi ya. Dan kita lihat ya apa yang bisa kita lakukan dengan kode ini. Yuk kita coba yuk bagaimana dia bekerja ya. Hello, how are you? Good, thank you. How are you? Fine, thanks. How about today weather? Today's weather is cloudy with a chance of showers. Awesome. How about the market stock of Microsoft? The market stock of Microsoft is currently $265.89 per share. Cool. Do I need to buy or I just sell the stock? There is no need to buy or sell the stock. Thank you. Good night. You're welcome. Good night. Jadi gitu ya teman-teman, kita sudah berhasil menggunakan Azure OpenAI dan Speech Service untuk melakukan proses pembuatan chat application. Sampai jumpa di sesi selanjutnya ya. Terima kasih.